Liang Melas Datas. Oleh Juara R. Ginting. Tahun 1992, saat saya mengunjungi kawasan ini, warga setempat membagi wilayah Liang Melas ke dalam 3 wilayah. 1. Liang Melas Bernih, Lodong sekitarnya. 2. Liang Melas Gugung, Kutamblin, Samparaya, Kuta Pengkih dan Kuta Kendit sekitarnya. 3. Liang Melas Jahe, Bahorok sekitarnya di Langkat Hulu. Beberapa tetua bahkan mengatakan Liang Melas Jahe memanjang dari perbatasan Karo Langkat hingga ke Teluk Aru atau Selat Sumatera. Dengan begitu, Pulau Kampai, kata mereka, adalah bagian Liang Melas Jahe. Akhir-akhir ini di media sosial, saya melihat adanya terminologi Liang Melas Datas. Istilah ini dulu itu tak pernah aku dengar. Dari pembicaraan di media sosial itu saya menangkap yang mereka maksud Liang Melas Datas kiranya adalah Liang Melas Gugung. Isu yang mencuat dari Liang Melas Datas ini adalah soal sarana infrastruktur yang minim atau buruk, khususnya jalan dan listrik. Bahwa ada sebuah isu lain yang membawa wilayah ini menjadi percakapan tingkat nasional hampir tidak ada yang tahu. Di tingkat Kabupaten Karo, kawasan itu lebih dikenal sebagai ladang ganja, istilah yang agak berlebihan. Tapi, di kalangan pedagang buah hingga ke Jakarta dikenal sebagai penghasil jeruk madu yang terbaik di Indonesia. Jeruk madu dari Liang Melas Gugung yang selain rasa dagingnya manis dan gurih, kulit buahnya tebal sehingga bisa bertahan lama di perjalanan, tahan terhadap cuaca panas dan benturan. Ketika saya di sana, saya menemukan jejak-jejak mafia tanah yang mengkombinasikan pembalakan liar dengan dokumen negara atau dokumen Departemen Sosial Republik Indonesia 1958 yang menyebut Karo adalah suku terasing. Keputusan ini belum pernah dicabut. Itu yang dijadikan oleh Depsos Provinsi Sumut di tahun 1970-an sebagai dasar membuka pusat rehabilitasi masyarakat terasing atau PRMT di Kuta Kendit, Liang Melas Datas itu. PRMT itu dikenal juga dengan Translok, transmigrasi lokal, karena warga yang dimukimkan di sana bukanlah warga Liang Melas, tapi ada yang asal Tiga Lingga, Tiga Binanga, Pancur Batu, dan Binjai. Makanya ada orang-orang Jawa dan Batak di sana selain orang-orang Karo dari Tiga Lingga, Tiga Binanga dan Pancu Batu. Konsepnya PRMT sangat bertentangan dengan Translok. Menurut analisis saya, manipulasi pertanahan dan kehutanan, menyebar ke perbankan dalam arti permodalan atau pinjaman, sudah berawal di sini. Semua atas nama rakyat setempat yang masih melaksanakan perladangan berpindah-pindah, dengan menebang hutan, yang kenyataannya sama sekali tidak benar. Ketika salah seorang mahasiswa saya bercerita pengalamannya KKN di Kuta Pengkih, saya ajak dia tertarik meneliti tentang PRMT di Kuta Kendit. Pendek cerita, ia kembali meneliti ke lapangan dan menghasilkan sebuah skripsi dengan saya sebagai pembimbing satu. Ketika Profesor Dr. Masri Singarimbun dari UGM mengajak saya cakap-cakap di Lona Garden, Medan, saya mengajaknya pula ikut menguji ujian meja hijau mahasiswa saya itu. Dia bersedia. Dan, kami bertiga, memberinya nilai A tapi, sebenarnya, di persidangan itu terjadi perdebatan sengit antara saya dan Pak Masri. Skripsi itu menelanjangi manipulasi Depsos atas belum dicabutnya keputusan Karo adalah suku terasing, tapi Pak Masri bilang, biarlah, yang penting ada dana turun dari atas ke pemerintah Kabupaten Karo. Dia bertahan dan saya bertahan dengan pendapat masing-masing. Setahun kemudian, Masri Singarimbun menulis di kolomnya di majalah Tempo penyesalannya tidak mendengarkan peringatan saya. Saat dia menguji skripsi itu, dia sedang mengadakan kunjungan dinas ke Aceh dan Sumut sebagai ketua pengawas proyek rehabilitasi suku-suku terasing di Indonesia. Dia rupanya mulai sadar bahwa pembalakan liar itu bukan dilakukan oleh warga setempat,
tapi oleh mafia yang bekerja sama dengan oknum-oknum pemerintahan. Kini, di saat menjelang Pilkada Kabupaten Karo 2020 ini, dicetuskanlah janji akan menjadikan Liang Melas Datas satu kecamatan oleh salah satu calon bupati. Saat ini, Liang Melas Datas ini terbagi ke dalam beberapa kecamatan, sehingga mereka menempuh jarak yang jauh menuju kantor kecamatan. Dari suara-suara tim sukses kandidat yang menjanjikan Liang Melas Datas akan jadi satu kecamatan, bila dia memenangkan Pilkada 2020 ini, tidak ada atau sangat minim penjelasan apa sebenarnya permasalahan di sana sehingga disimpulkan solusinya adalah pembentukan satu kecamatan itu. Menurut saya, masalah warga yang mencuat ke permukaan adalah jalan dan listrik. Mengapa solusinya pembentukan sebuah kecamatan? Saya belum paham. Atau ada masalah yang lebih mendasar? Saya sangat yakin, kebanyakan yang berbicara mengenai Liang Melas Datas di media sosial punya pengetahuan yang sangat sedikit tentang kawasan itu. Kalau kam katakan sering kesana sedangkan kam labo anak jah, dah duradu tawakari kita. Salam siangkan. Mejuah-juah. Naskah ditulis oleh Juara R. Ginting, Leiden, Belanda. Editor podcast Bastanta P. Sembiring. Lihat atau tonton video lainnya, ataupun dengarkan podcast lainnya di Bastanta Permana Sembiring Channel. Mejuah-juah Indonesia. Mejuah-juah kita Kerina.